Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rinaldi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 20095111033. Kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen kelahiran anak babi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah manajemen dan kesehatan babi dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Hewan Inengah Kertebesung MSI. Adapun pokok bahasan dari materi ini adalah tata laksana induk beranak dan tata laksana anak babi baru lahir. Tata laksana induk beranak sendiri merupakan hal-hal yang perlu dan penting diperhatikan pada induk babi yang beranak. Sedangkan tata laksana anak babi baru lahir adalah hal-hal yang perlu dan penting diperhatikan pada anak babi baru lahir. Selain berfokus pada induk dan anak babi, dalam manajemen kelahiran anak babi, perlu diperhatikan pula perkandangan, pakan, serta sistem pemeliharaan pasca lahir dan melahirkan. Hal ini perlu karena babi mudah terserang penyakit dan mikroorganisme. Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas babi, perlu dipahami bagaimana penanganan sesuai umur. Yang pertama adalah tata laksana induk beranak. Penting untuk diketahui bahwa umur kebuntingan pada babi berkisar 115 hari. Pada babi yang akan melahirkan, biasanya akan menunjukkan beberapa tanda yang penting diperhatikan, seperti gelisah, kerap menghentakkan kaki dan memukul-mukulkan ekor, hingga terdapat penurunan nafsu makan. Adapun cara yang perlu disiapkan pada masa ini adalah kandang kelahiran agar persalinan nantinya dapat berjalan lancar. Pada babi yang sudah terbiasa melahirkan, maka dapat dipindahkan 2-3 hari sebelum melahirkan. Sedangkan pada babi yang pertama kali melahirkan, maka diperlukan waktu selama seminggu agar induk babi dapat beradaptasi dan memberikan suasana nyaman pada induk tersebut. Selanjutnya, pada proses kelahiran ditandai dengan 3 stadium. Yang pertama adalah stadium persiapan. Stadium persiapan ditandai dengan perut yang turun ke bawah, nafsu makan turun, induk mengumpulkan sarang, urat daging di sekitar pulpa mengendor, kemudian pulpa membengkak, merah dan berlendir, ambing keras, dan berwarna kebiruan. Air susu juga keluar lebih 12 jam sebelum kelahiran. Kemudian stadium pembukaan. Stadium pembukaan ditandai dengan seringnya babi untuk kencing, gelisah, tidur berdiri, memukul-mukulkan ekor atau menghentakkan kaki, dan 6 jam sebelum kelahiran sering berbaring dan tidak mau makan. Kontraksi rahim juga mulai terjadi, di mana kontraksi rahim mendorong janin ke belakang, mencari posisi dekat rahim sehingga perut turun. Tubuh menjadi memanjang dan serviks terbuka hingga kelahiran siap akan terjadi. Kemudian, stadium yang terakhir adalah stadium pelepasan. Setelah stadium pembukaan, terjadi kontraksi rahim, kekejangan daging perut, lalu janin terdorong keluar. Perlu diingat juga bahwa babi selalu melahirkan dalam kondisi berbaring. Injeksi oksitoksin dapat dilakukan jika terjadi penundaan kelahiran. Jika induk menjadi kanibal setelah melahirkan, maka segera pindahkan anak dan induk, lalu bersihkan. Meskipun ternak babi secara alami merupakan ternak yang ramai dan gaduh, terutama pada saat akan diberikan makan, seekor induk memerlukan lingkungan yang tenang pada waktu beranak. Pengaruh kebisingan cenderung menyebabkan perpanjangan waktu atau lama induk dalam melahirkan. Dengan demikian, disarankan supaya tidak mengganggu induk pada saat beranak, kecuali jika terjadi kesulitan dalam melahirkan anak. Kandang juga harus dijaga tetap bersih dan kering setelah beranak. Kandang beranak yang selalu kering dapat mencegah anak babi dari terkena mencret dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair, yang menyebabkan air susu induk keluar dalam jumlah yang sedikit, bahkan tidak keluar sama sekali.
Hal ini dapat mengakibatkan anak babi yang baru lahir menjadi lemas, bahkan cenderung mengalami kematian. Selanjutnya adalah tata laksana babi baru lahir. Perlu diketahui bahwa selesainya proses babi dalam melahirkan ditandai dengan keluarnya plasenta. Setelah induk babi melahirkan, maka berikan waktu istirahat sebentar. Jangan terlalu lama, karena di sekitar tempat babi melahirkan masih terdapat kotoran dan kencing yang mungkin saja dapat menyebabkan infeksi setelah babi melahirkan. Kemudian, jangan membiarkan induk babi memakan plasenta, karena dapat menyebabkan induk menjadi kanibalis dan gangguan pada perut serta usus. Pada babi yang baru lahir sendiri, segera setelah selaput lendir, bersihkan segera selaput lendir dan potong tali pusar kurang lebih 2 cm agar tidak terlalu panjang dan menjadi pemicu terjadinya infeksi. Tali pusar sendiri adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan. Namun menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya sebagai masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong. Dengan cara yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Kemudian, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Dan terakhir, oleskan iodium tinctur keras pada tempat pemotongan tali pusar tadi untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Usahakan juga agar anak babi yang baru lahir segera menyusu, karena anak babi tersebut perlu untuk memperoleh kolostrum yang kaya imunoglobulin untuk pertahanan diri. Kolostrum yang kaya imunoglobulin membantu menyerap molekul dalam jumlah besar dan akan sempurna setelah 6 jam. Kolostrum dengan fungsi pertahanan ada hingga 10-14 hari semenjak anak babi baru lahir. Setelah itu, kekebalan kolostrum akan menurun. Setelah 3 minggu kemudian akan terbentuk kekebalan dari luar secara lambat. Kemudian, manajemen setelah kelahiran. Pada usia 3-10 hari, anak babi itu merupakan masa kritis karena banyak terjadi kematian yang disebabkan berbagai faktor seperti kurangnya penghangat, tertindih atau terinjak oleh induk, hingga konstipasi dan air susu induk yang tidak keluar. Lalu, pada usia 3 minggu, babi diberikan penanda yang bertujuan mengetahui pertumbuhan dan mempermudah seleksi hingga pencatatan administratif. Tanda dapat berupa kerat atau lubang telinga, tato, hingga kalung. Selanjutnya, pada umur 4-5 minggu, kastrasi adalah pengambilan kelamin utama dari pejantan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas daging agar pejantan yang digunakan kembali untuk bibit tidak memiliki daging yang berbau, menghindari babi jantan yang berkualitas buruk, mengawini babi betina berkualitas baik, serta untuk menjinakkan babi jantan. Kemudian, pada umur 8 minggu dilakukan penyapihan. Penyapihan sendiri bergantung pada faktor induk, faktor anak, dan juga faktor peternakan atau ekonomi. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan adalah perawatan babi yang mencakup yang pertama penimbangan, yaitu untuk memantau pertumbuhan dari babi itu sendiri. Yang kedua adalah pemotongan gigi. Alasan mengapa dilakukan pemotongan gigi adalah yang pertama, gigi sangat efektif dalam menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Kemudian, apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Selanjutnya adalah penambahan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu
merupakan masalah yang sudah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Selain itu, perlu juga pemberian obat cacing, serta vaksinasi. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah dalam manajemen penanganan kelahiran anak babi baru lahir yang perlu diperhatikan antara lain tata laksana induk yang beranak dan juga tata laksana dari anak babi yang baru lahir itu sendiri. Selain itu, kita juga perlu untuk memperhatikan perkandangan, pakan, serta sistem pemeliharaan pasca lahir dan melahirkan. Hal ini perlu karena babi yang rentan untuk terkena penyakit dan mikroorganisme. Selain itu, dalam rangka meningkatkan produktivitas babi, perlu juga dipahami secara benar bagaimana penanganan pada babi sesuai dengan umurnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di penugasan selanjutnya.